Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya prodi semester 5, prodi Pendidikan Ekonomi. Nomor induk saya 87203151500008. Kali ini saya akan membuat video sebagai hasil dari tugas UAS semester ganjil dengan mata kuliah akuntansi biaya dan dosen pengampu Bapak Mahatma. Oke, langsung saja pada pembahasan kali ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi biaya, yang mana saya akan membahas tentang penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, di sini dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Mengapa pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka? Lalu bagaimana langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik? Lalu kita akan bahas alasannya dan langkah-langkahnya. Alasan pembebanan BOP atas dasar tarif. Alasan pembebanan BOP atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan produk yang dihasilkan dari bahan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Nah, hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok, persediaan dalam neraca, dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen. Sebenarnya harga pokok produksi persatuan tidak harus tetap sama dari bulan ke bulan. Apabila harga baik bahan baku maupun bahan penolong serta tarif upah, baik tarif upah tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, mengalami kenaikan, maka wajar juga bila terdapat kenaikan harga pokok produksi persatuan dalam bulan terjadinya kenaikan tersebut. Lalu naik turunnya harga pokok produksi persatuan tidaklah dikehendaki bila mana penyebabnya adalah karena satu, terjadinya ketidakefisienan, dua, terjadinya biaya yang tidak normal, dan yang ketiga, turunnya kegiatan produksi yang sifatnya sementara. Lalu langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Di sini yang pertama, penentuan tarif biaya overhead pabrik dilakukan melalui 3 tahap, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya overhead kepada produk, yang ketiga adalah menghitung tarif biaya overhead. Yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik ya. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitasnya yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran biaya overhead pabrik. Di sini ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, di sini kapasitas teoritis. Apa itu kapasitas teoritis? Kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Lalu di sini apa yang dimaksud dengan kapasitas praktis? Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurang dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan. Karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis, maka dia perhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas, seperti penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya reparasi mesin, tertundanya kedatangan bahan baku atau suku cadang, lalu hari-hari libur, lalu ketidakefisienan. Jadi untuk menentukan kapasitas praktis, maka kapasitas teoritis dikurangi dengan sebab-sebab intern pabrik. Dalam penentuan kapasitas praktis, dalam belum diperhitungkan sebab yang berasal dari luar perusahaan, misalnya penurunan permintaan dari produk. Lalu yang kedua ada kapasitas normal ya. Apa sih itu kapasitas normal? Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan penjual produknya dalam jangka waktu yang panjang.
Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor internal perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Apa sih yang dimaksud dengan biaya per head pabrik sesungguhnya? Biaya per head pabrik sesungguhnya adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran biaya per head didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan tercapai, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik beratnya diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Nah, penentuan tarif biaya per head pabrik atas dasar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah pendekatan jangka pendek. Metode ini pada umumnya mengakibatkan digunakannya tarif yang berbeda dari periode ke periode. Penentuan tarif biaya per head pabrik pada dasarnya adalah penaksiran biaya per head pabrik sesungguhnya di masa yang akan datang dan akan menuntut pendekatan jangka pendek. Berikut adalah hasil dari penghitungan dari biaya overhead pabrik. Kita perhatikan dari slide-slide-nya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk dosen pengampu Bapak Mahatma, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.